Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahis Bidayatun Mujahidin dengan NIM 054944918 dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka UPBGG Malang. Hari ini saya akan sedikit bercerita atau sedikit menjelaskan teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh, di mana saya telah belajar banyak sekali dari modul pertama sampai 7 kemarin. Oke. Untuk konsep dasar pendidikan jarak jauh, mungkin sebelum itu kita samakan dulu persepsi kita. Selama ini mungkin kita belajar atau kita mengenal bahwasanya pendidikan jarak jauh ya hanya sekedar kita membuka laptop ataupun handphone atau perangkat kita, kemudian kita buka Zoom atau Google Meet atau Microsoft Teams, kemudian kita Zoom, kita dengarkan, sudah. Di sini kita samakan persepsi kita bahwasanya pendidikan jarak jauh sebenarnya lebih kompleks daripada itu. Pendidikan jarak jauh adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aspek teknologi dan pedagogi untuk memaksimalkan pengalaman belajar siswa secara menyeluruh. Jadi bukan hanya kita membuat sebuah Zoom pertemuan yang malah mungkin akan membuat peserta kita atau siswa didik kita semakin bosan karena hanya mendengarkan dan membaca teks yang sangat panjang. Oleh karena itu, kita perlu merubah sistemnya untuk lebih kompleks dan mengintegrasikan aspek teknologi di dalamnya untuk memaksimalkan pendidikan jarak jauh ini. Kemudian sejarah pendidikan jarak jauh. Sebenarnya pendidikan jarak jauh sudah ada sebelum adanya internet. Dimulai dengan pembelajaran melalui korespondensi melalui pos dan bahan cetak atau modul cetak. Kemudian beralih kepada televisi dengan menggunakan siaran ataupun media visual secara jarak jauh yang diberikan di sebuah televisi. Kemudian sampai saat ini di era digital, di mana platform online seperti banyak sekali lah platform di luar sana yang sudah canggih untuk kita gunakan sebagai media pembelajaran jarak jauh. Kemudian pendidikan jarak jauh ini adalah sebuah jembatan digital yang menghubungkan guru dengan siswa ataupun tutor dengan pesertanya. Tanpa jembatan ini mungkin pendidikan jarak jauh tidak akan bisa maksimal. Namun perlu diketahui bahwasanya jembatan ini atau PJJ ini untuk menghubungkan, untuk memfasilitasi pembelajaran supaya bisa lebih efektif dan juga efisien tentunya. Kemudian mitos dan faktanya. Mungkin banyak orang di luar sana berpikir bahwasanya pendidikan jarak jauh ini kurang efektif, kurang efisien, atau bahkan mungkin banyak yang berpikir bahwasanya PJJ ini nantinya akan menggantikan guru. Padahal PJJ ini adalah fasilitas atau pendukung, teknologi pendukung. Mohon maaf, saya sendiri sebagai seorang pendidik merasa sangat terbantu. Tergantung bagaimana sudut pandang kita terhadap teknologi ini. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, ya mungkin kita akan tersisihkan oleh dewan guru yang lain, bapak ibu guru yang lain yang menggunakan teknologi ini. Jadi teknologi ini harus kita manfaatkan untuk memaksimalkan kinerja kita sebagai seorang pendidik, agar materi-materi kita, kemudian pembelajaran kita lebih mudah diakses oleh anak-anak dan juga tentunya pembelajaran kita tetap tersampaikan dengan baik. Kemudian bahan ajar mandiri. Saya sendiri sebagai mahasiswa UT, mahasiswa Universitas Terbuka, sangat bersyukur sekali dengan adanya modul ajar ini. Bahan ajar mandiri ini bukan hanya sebuah modul cetak tebal kemudian berisi seluruh teks, tidak. Di dalam sebuah modul ajar atau bahan ajar ini saya sebagai mahasiswa ya terasa dilibatkan dalam untuk mencari tahu materi ini
bukan hanya sekedar membaca saja. Lalu kita diharuskan untuk sangat aktif lah di dalamnya. Kita harus membuka halaman ini, kemudian di sana ada sebuah, anggaplah ada sebuah link untuk, mungkin ada link video, kita buka. Jadi di dalam sebuah modul itu terstruktur secara sistematis, yang yang berkolaborasi dengan sebuah platform lain. Jadi dia sangat sangat interaktif lah istilahnya. Kemudian pengembangan media pembelajaran, mengatasi isolasi siswa. Media pembelajaran yang interaktif dan multimedia menghubungkan siswa dengan materi, meningkatkan keterlibatan dan mengurangi perasaan terasing selama pendidikan jarak jauh yang semakin populer. Sangat gini, saya sendiri ya sebagai mahasiswa UT, kalau mungkin di pikiran orang lain mungkin seakan-akan tidak ada dosanya, karena saya sendiri yang notabene bukan istilahnya non sipas ya. Jadi saya tidak jarang sekali mengadakan Zoom. Jadi saya hanya belajar di rumah, kemudian belajar mandiri, tidak pernah bertemu dengan dosennya secara real time atau secara tatap muka. Mungkin bagi orang dikira terasingkan lah istilahnya. Namun nyatanya dengan modul pembelajaran tersebut, di dalamnya itu sangat sangat mungkin sudah disusun dengan sangat baik, sehingga saya pribadi tidak merasa bahwasanya saya belajar sendirian, tidak. Jadi saya tetap terasa terbimbingkan oleh dosen saya, meskipun kita tidak pernah bertemu secara tatap muka secara langsung. Kemudian manajemen dan efisiensi, kolaborasi tim, kerjasama antara pendidik, meningkatkan efektivitas dalam manajemen pendidikan. Kemudian inovasi teknologi, memanfaatkan teknologi baru untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan manajemen. Kemudian efisiensi biaya, pendekatan sistematis, mengurangi biaya dan meningkatkan hasil jangka panjang. Kemudian tren masa depan pendidikan jarak jauh, AI dan personalisasi dalam pembelajaran jarak jauh berperan penting dalam pembelajaran, dalam pembuatan media pembelajaran. Teknologi ini memungkinkan pembelajaran yang jauh lebih efisien dan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar. Dalam penyusunan bahan ajar, tentunya AI ini bukan musuh. Kita harus bisa memanfaatkan AI ini untuk mengembangkan bahan ajar kita sehingga bisa relevan dengan kehidupan masa sekarang. Begitu. Kemudian kesimpulannya, teknologi hanyalah kendaraan, namun pedagogi adalah keseriusan. Guru adalah muatannya. Teknologi hanyalah kendaraan, namun pedagogi dan ketulusan guru adalah muatannya. Mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak sekali kekurangan masihan dalam proses penyampaian saya, dan mungkin masih banyak materi-materi yang terskip dari modul 1 sampai 7. Namun ini adalah usaha saya yang sangat maksimal tentunya untuk merangkum materi yang sangat banyak sekali. Insya Allah ke depan akan saya perbaiki lagi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.